Tadi sampai tadi sampai mana ya? Kristen progresif, Pak. Apakah itu produk dari Posmo di luar skripsi ini, Pak? Pertanyaannya. Saya nggak tahu si itu ngomongnya apa. Maksudnya latar belakang dia ngomong itu apa? Dia ngomong itu setelah dia membaca buku apa? Dia ngomong itu setelah dia mendengar khotbahnya siapa atau penjelasannya siapa? Saya nggak tahu ya. Tapi sebenarnya istilah Kristen progresif, memang Kristen itu sifatnya progresif. Jadi di 2 abad terakhir sejak kita ya, itu kan berkembang pengajaran akhir zaman ya. Jadi ada teolog namanya John Derby, orang Irlandia. Dia mengembangkan pemahaman tentang itu yang kita bahas di eskatologi. Kalau kamu ingat, dia kan membahas tentang dispensasional. Jadi Tuhan itu bekerja secara bertahap, secara garis besar di era Perjanjian Lama, di era Perjanjian Baru gitu. Jadi Tuhan memberikan wahyunya secara progresif. Bertahap ya, Saya Pak. Bisa pribadi, diartikan begitu ya, kenapa? Pak. Kenapa? Progresif itu bisa diartikan bertahap di situ ya, Pak ya. Betul, betul. Kan pertama Taurat ditulis di loh batu, Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru masih ada nggak hukumnya Tuhan, hukum Taurat? Masih ada, tapi ditulisnya bukan lagi di loh batu. Di hati manusia ya, Pak. Iya, di akal budi manusia, ditaruh di hati manusia dan ditulis di akal budi manusia. Kitab Ibrani, jelas. Kan progresif kan? Kalau dulu ditulisnya di batu, sekarang di hati manusia lalu ditulis di akal budi. Kan itu progresif. Tapi pemahaman dia, saya nggak tahu apa pemahamannya. Nggak, kayaknya nggak seperti ini deh pemahaman dia. Istilahnya sama, tapi pengertiannya beda. Definisi Misalnya, operasionalnya beda ya, Pak ya. iya operasionalnya berbeda. Misalnya pertobatan. Saudara-saudara kita Muslim kan juga ngerti pertobatan kan? Ngajarin juga supaya orang bertobat. Tapi pengertiannya beda dengan kita. Nah, orang Kristen kalau pemahaman pertobatannya masih sekedar orang jahat jadi orang baik, sama dengan agama-agama lain, sama seperti saudara-saudara kita orang Muslim. Pengertian pertobatan kita kan beda. Nah, ini kan contoh satu kata sama agama satu dengan agama lain, tapi pengertiannya beda. Saya lupa lagi nama dia tuh siapa. Dia sebut Kristen progresif. Istilahnya sama, tapi pengertian dia pasti beda. Gitu. Jadi bukan pengaruh posmo, bukan. Memang dari dulu Tuhan itu progresif. Cara kerja Tuhan memang begitu. Jadi kalau dibilang apakah Kristen progresif Alkitabiah, sangat Alkitabiah gitu. Jadi angkatan yang sekarang yang kelas pagi ya, tahun lalu itu saya mau wawancara dia itu. Pas kita mau wawancara, ternyata dia berhenti jadi pendeta. Ya, nggak jadi saya mau wawancara. Ternyata pemahamannya beda. Kristen, Kristen progresifnya tuh gimana, saya nggak paham. Obet, maaf ya, saya sambil makan ya. Iya, Pak. Karena sudah waktunya istirahat juga. Iya. Maaf mengganggu Tadi saya baru, waktunya, Pak. enggak, it's okay. Tadi saya baru nyampe setengah 8. Oke, lanjut. Sampai mana tadi kita? Ini coba kita bahas dulu. Ini apa sih, Teh?
Mulai dari awal hingga paragraf ini dibahas segala sesuatu tentang konflik yang tidak terhindarkan antara iman dan sains. Peristiwa dengan latar belakangnya itu di era modern. Paparkan secara proporsional sesuai konteks judul. Apa dan bagaimana era... Oh iya ya. Udah. Ini kan udah ya. Tadi sudah ada Galileo, Iya, Pak. Sudah saya tambahkan, Pak. sudah ada Galileo, Newton, Copernicus. Cuman tambahan tadi ya, yang tadi Iya, yang ini Pak. nih. Saya catat, Pak. Aman. Ya, ya. Ini bergerak, kamu lihat nggak? Bergerak, Pak. Lihat, Pak. Oke. Yang Newton tadi. Nah, yang ini nih. Tambahkan sedikit lagi. Baik. eh, Apa dan bagaimana perkembangan signifikan pada masa Galileo dan pada masa Newton. Supaya nanti kita, ini larinya nanti ke pertanyaan penelitian Penelitian. nomor satu. Oke, Ya, siap, Pak. oke. Lanjut. Ini tadi sudah. Selanjutnya, konflik yang tidak terhindarkan itu yang bersumber dari bagaimana orang mengkonsepkan kebenaran tidak kunjung mereda justru semakin. Nah, ini dia jawaban tadi. Justru semakin mengkristal ketika memasuki era posmo. Konflik makin menjadi-jadi ketika orang mulai menolak kemutlakan kebenaran. Nah, ini kayaknya latar belakang kamu udah cukup banyak deh. Maksud saya kalimat ini bisa nanti kamu pakai di pembahasan ya. Sorry, bukan di pembahasan. Di analisis. Jadi gini, maksud saya gini, Obed, ini saya berhenti share dulu. Kenapa kenapa penekanan saya di bab satu? Karena bab 4 itu, pembahasan di bab 4 itu nggak boleh keluar dari apa yang disinggung di latar belakang. Jadi, nih saya mau ke ini dulu, buku panduan. Udah ya, buku panduan ya. Masih. Nah, Oh, sudah lihat, Pak. ya, oke. Ini nih, kita ke bab 4. Nah, sorry. Bab 4. Bab 4 itu ada 4. A, B, C, D. A ini kalau kita punya lokus penelitian. Kalau kita menelitinya di gereja tertentu, di komunitas tertentu, ini harus Wardi ada ya, Pak, A. ya. Mm-mm. Tapi karena penelitian kamu tidak ada lokusnya, kayaknya kita bisa mulai bab 4 langsung ke hasil penelitian. Jadi nggak perlu gambaran subjek penelitian. Nanti kalau ada yang tanya, nanti saya yang tanggung jawab. Kenapa nggak ada subjek penelitian? Kenapa nggak ada gambaran subjek penelitian? Kalau ada yang nanya gitu, langsung aja. Berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing saya diminta langsung hasil penelitian. Gitu ya, Obed ya. Langsung gitu aja, nanti saya yang jawab. Eh, Kalimat itu boleh, Pak, dipakai. Iya, nggak apa-apa, pakai aja. Oke, baik, Pak. Bimbingan dari pembimbing saya diminta mulai dari hasil penelitian. Nggak apa-apa, nanti biar saya ngomong supaya nanti kita bisa bahas di antara dosen. Sebenarnya kualitatif perlu nggak sih gambaran subjek penelitian gitu? Baik, Pak. Nggak apa-apa. Mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan saya yang kelas pagi juga begitu semua. Saya minta yang kualitatif nggak usah pakai A, nggak usah pakai gambaran subjek penelitian. Langsung aja hasil penelitian. Nah, jadi di bab 4 itu ada tiga hasil penelitian, satu, dua analisis, analisis hasil penelitian, tiga pembahasan hasil penelitian. Kadang-kadang kita rancu mana analisis, mana pembahasan. Oke, balik lagi ke filenya.
Nah, ini nih kalimat yang di komentar saya. Selanjutnya, konflik yang tidak terhindarkan itu, yang bersumber dari bagaimana orang mengkonsepkan kebenaran, tidak kunjung meredah, justru semakin mengkristal ketika memasuki era posmo. Konflik ini makin menjadi-jadi ketika orang mulai menolak kemutlakan kebenaran. Nah, itu bisa kalimat ini dipakai di analisis. Jadi kenapa era posmo dimasukkan? Kamu berargumen aja bahwa era postmodern itu masih menggunakan kata modern yang ditambahkan kata post. Jadi kalimat judul kamu, Sains Modern, kata modern itu juga ada di dalam kata postmodern kan? Jadi saya merasa perlu membahas era posmo. Karena era posmo adalah kelanjutan dari era modern. Jadi orang-orang kan nggak puas sama era modern. Karena ternyata era modern ini tidak membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik. Contohnya terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Mesti ada yang salah nih dengan era modern. Nah, orang merasa ada yang salah dengan era modern, tapi orang tidak mau balik ke agama. Orang melanjutkan era modern itu ke postmodern. Jadi era postmodern itu adalah tanggapan orang terhadap era modern. Tapi mereka masih menggunakan kata modern. Gitu. Makanya kamu singgung-singgung era posmo itu di bab 2 di bab 1. Makanya kamu lanjutkan lanjutkan saja Di bab di bab 2 4. sampai 4 itu tidak perlu saya singgung lagi kan ya Pak, posmonya. Gimana? Di bab 2 sampai 4 apa perlu saya singgung lagi Pak, posmonya atau cukup di bab satu saja Pak? Eh, Kalau bab 2 itu kan teori-teori ya, variabel. Kita jelaskan variabel. Posmo nggak usah. Jadi apa namanya sains modern aja yang kamu jelaskan. Sains postmodern, kata itu nggak baku. Jadi sains modern. Jadi karena era posmo itu kan kelanjutan dari era modern. Jadi nggak usah di bab 2 nggak usah. Berarti hanya di bab Apalagi satu bab saja 3. ya Pak? Apalagi bab 3 nggak perlu. Bab 3 kan metodologi. Iya Pak. Bab Gitu 4 ya. juga tidak perlu ya Pak ya? Bab 4 justru kamu bahas Oh, oke oke. di analisis itu. Ini loh kalimat ini loh. Iya Pak. Selanjutnya konflik yang tidak terhindarkan itu makin menjadi-jadi di era posmo. Nah, bisa kamu tambahkan bla 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 gitu. Oke, baik Pak. Itu ya. Bet. Iya Pak. Salah satu pemikir utama dalam ranah postmodernisme adalah Jacques Derrida. Oke, kamu lanjutkan. Bastian bicara seperti ini karena dia membaca buku Derrida yang mana? Oh iya ya, ini sudah kamu baca belum? Iya Pak. Artikel ini, Itu Bastian. jadi ada dua artikel yang sama ya Pak. Itu bukan Bastian ya, Kristianto ya. Saya punya Oh, dua-duanya Pak. Kristianto. Oke, oke. Berarti saya ganti nih. Kristianto. Ya, di situ Kenapa saya saya tulis sudah Bastian? tambahkan juga Pak arti di other-nya ya. Oke. Nah, tetap kamu harus jawab. Ini Kristianto di jurnalnya itu sebenarnya dia lagi bahas bukunya Derrida yang mana nih? Kamu mesti tahu ya. Iya Pak. Memang para penguji kayaknya kemungkinan kecil mau nanya ini. Ini karena saya yang tertarik aja. Maksudnya, supaya nanti di bab 4 kamu bisa bahas bukunya Derrida itu yang dibaca oleh Kristianto ini. Untuk menjelaskan ini. Untuk menjelaskan konflik.
yang makin menjadi-jadi itu. Paham ya, Bet ya? Baik, Pak. Kalau bisa sih, kalau bisa kamu telusuri ini Kristianto dia baca bukunya Derrida yang mana sih? Yang mana? Waktu dia nulis artikel ini. Kamu bisa kirim artikel ini ke saya, Baik, Pak. Sekarang Kristianto ini. sekarang saya kirim ya, Pak. Iya, ya. Oke. Selanjutnya, Lyotard. Apa perlunya kamu kutip Lyotard ini? Coba dijawab. Kenapa kamu kutip Lyotard ini? Ya, ini eh saya berpikirnya untuk ini ya, Pak, mengkontraskan dengan abad modern ya, Pak. Di mana Hmm. di abad modern kan segala sesuatu diukur dari metodologi ilmiah ya dan dapat diobservasi ya dan empiris ya. Hmm. Coba ulang. Ya, ini untuk mengkontraskan saja, Pak, dengan abad modern yang menganggap bahwa segala sesuatu itu bersifat universal tapi secara ilmiah ya, secara empiris. Oke. Oke, itu baik. Tapi di kalimat yang kamu buat ini sebenarnya bagus sekali nih. Lyotard menekankan bahwa dalam masyarakat postmodern, kebenaran tidak lagi didasarkan pada konsensus universal. Nah, istilah konsensus universal itu kan bisa mengacu kepada dogma gereja, bisa mengacu kepada Nisea. Iya, Pak. Kan Nisea itu semacam konsensus universal, Iya, Pak. sebuah konsensus yang harus diterima secara universal. Begitu. Ini disertasi Bapak nih kayaknya ya, Pak. Ya, makanya saya paham luar kepala karena itu yang berkecamuk di pikiran saya selama 3 tahun ini. Begitu. Nah, jadi ini bagus kalau kamu kutip ini. Terus dia kalimat sebelumnya menyatakan bahwa narasi besar, grand naratif, itu juga bisa mengacu kepada dogma-dogma gereja. Jadi kamu mengkontraskan dengan gereja yang gereja yang selalu ingin mutlak, tapi perkembangan sains justru berjalan ke arah yang berbeda. Mereka semakin relatif. Gereja semakin mutlak, sains semakin relatif. Gitu ya. Makanya di kalimat selanjutnya tuh era postmodernisme yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme menekankan relativisme sebagai salah satu karakteristik utama. Nah, penjelasan-penjelasan yang kayak begini itu yang sangat bermanfaat di bab 4 nanti. Jadi kalau kamu kebingungan di bab 4 mau mulai dari mana, kamu baca ulang lagi bab 1 kamu. Semua yang ada di bab 1 kamu elaborasi, kamu kembangkan. Makanya saya mati-matian bab 1 itu penting sekali. Harus paham bab 1 luar kepala. Supaya di bab 4 itu tinggal enak. Tinggal ngelanjutin. Gitu ya Obed ya. Iya, Pak. Implikasi dari relativisme ini terhadap iman Kristen cukup signifikan. Ajaran Kristen yang menekankan pada kebenaran absolut dan menjadi seperti ini seringkali dipertanyakan dalam masyarakat.
Sebagai contoh klaim bahwa Yesus Kristus satu. Wah, ini udah mulai berat ini. Hal ini menantang gereja untuk mempertahankan ajaran dasarnya. Oke, teologi Kristus secara tradisional memahami kebenaran. Oke, ini kamu mulai membahas kebenaran ya. Oke, ini keterangan apa nih? Berikutnya mulai paragraf ini paparkan bagaimana iman. Nah, itu dia. Gitu ya. Udah jadi nih. Oke. Tidak pada mimpi bahwa hari ini kita hidup dalam ateisme yang sudah meluas. Pemuda pemimpin yang sudah kali. Nah, oke. Padahal pada masa lampau orang tidak percaya pada kekuasaan ilahi dianggap sebagai mati. Mengapa zaman ini muncul banyak ide? Oke. Kaum materialisme percaya satu-satunya religi adalah alam materi. Mereka menyangka, oke. Nah, ini hati-hati nih. Pertama bahas sains, lalu bahas tentang agama, lalu ke materialisme, rasionalisme. Ini bisa mendukung judul kamu, tapi bisa juga melebarkan pembahasan kamu. Jadi hati-hati ya. Dalam tradisi Kristen konservatif percaya bahwa bumi bisa. Oke, oke lah taruh aja nggak apa-apa. Tapi kita sudah antisipasi ya. Ini pembahasan bisa mendukung, tapi bisa juga menyebabkan bias rasionalisme. Jadi nanti kalau ditanya tentang kalimat-kalimat ini, tentang paragraf ini, jawabannya adalah materialisme, rasionalisme, saintisme itu merupakan gerakan yang ada di dalam era modern. Gitu ya, Obed ya. Oke, Ya Pak, baik Pak. terus sains bergantung pada. Oke, oke, oke. Coba. Berapa sih berawal pandangan bagus? Ini redundant nih, mengulang-ulang. Pengulangan. Bisa dipikirkan ini masuk ke bagian yang tadi, pengulangan. Ini kan tadi mana relativisme tadi mana? Bur Ini. Burhan dan Oh Cak ini. Cak. Ini nih. Oh, oke. Jadi kalimat itu bisa dinaikin ke atas saja. Kalimat yang tadi. Digabungin ya Pak ya. Iya, digabungin relati. Ini supaya penanda aja ya, Bet. Supaya penanda aja. Digabungin aja ke sini. Baik Pak. Pengulangan. Perlu untuk diuraikan juga, ini kenapa saya merahin ya? Itu karena Bapak bilang ini bagus sekali untuk dijadikan pendukung begitu Pak. Oh, oke. Muncul. Pendekatan wajah iman yang berefleksi bukan untuk menjawab pertanyaan yang muncul sering dengan udah ya. Ngomong tentang ini bahasa baik, Bu.
Ini digabung aja jadi satu nanti dengan paragraf sebelumnya. Saya cuma ngecek itu aja kalimat khotbah dihindari. Yang dicoret tadi kenapa Pak? Maaf Pak. Ini digabung aja, digabung ke paragraf selanjutnya. Ini dua paragraf ini digabung Oh, I aja. see. Oke Pak, siap. Kasih keterangan aja supaya nggak lupa ya. Minimal 4 Gabung baris ya aja. Pak ya. Kenapa? Minimal 4 baris ya Pak ya. Iya, dan isinya juga bisa digabungin kayaknya. Minimal 4 kalimat ya. Ini juga pengulangan nih, Bet. Ketegangan antara kedua konsep kan sudah dari tadi sudah dibahas. Ini Iya Pak. digabung aja, digabung aja ke pengulangan. Hmm, Gabung saja ke kalimat ke paragraf senada sebelumnya. Paragraf yang senada sebelumnya. Oke. Nah, udah. Pertanyaan penelitian. Bagaimana teologi Kristen dan sains membentuk konsep sebenar? Oke, dijelaskan ya. Jadi, apa yang sudah kamu mention di latar belakang ini nanti diperjelas di bab 4 titik A. Jadi 4A di temuan penelitian, temuan hasil penelitian gitu. Jadi dibahas di temuan hasil penelitian. Bagaimana kedua pendekatan ini berbeda dan di mana kesamaannya? Ini nanti di itu, di analisis, analisis. Pertanyaan ketiga nanti kamu bahas di pembahasan. Kan bab 4 ada 3 bagian tadi ya. Temuan. Oke, kita balik ke itu deh. Ke buku panduan. Buku panduan mana sih? Ini. Nah, jadi hasil penelitian itu isinya adalah kamu jawab pertanyaan penelitian nomor 1. Ini analisis hasil penelitian isinya adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian nomor 2. Nomor 3 itu jawaban terhadap pertanyaan penelitian nomor 3. Ini kebetulan aja ya pertanyaan penelitian kamu 3. Kalau yang lain kan ada yang 2 gitu. Jadi cara membahas bab 4-nya itu beda-beda. Kebetulan kamu pertanyaan penelitiannya 3. Dan kebetulan juga pertanyaan penelitiannya bisa cocok dia dengan format bab 4. Begitu ya, Bet ya. Iya Jadi Pak. mulai mulai aja bahas tulis bab 4 dan di bab 4 jangan kutip artikel jurnal lagi Oke, karena siap Pak. artikel jurnalnya sudah sekarang di bab 4 itulah kemampuan kamu sebagai peneliti untuk menganalisis, untuk mengungkapkan hasil penelitian, lalu hasil penelitian itu dianalisis, lalu dibahas. Oke, Ubed? Nanti di pembahasan kan pertama ung- eh, temuan hasil penelitian, lalu kedua analisis hasil penelitian, yang ketiga pembahasan. Nah, di pembahasan itu kamu hubungkan apa yang sudah kamu analisis dengan ayat-ayat Alkitab. Oke, nanti saya bantu. Kalau kamu kesulitan, saya bantu. Tapi kamu tulis dulu sendiri.
Oke, baik Pak. Nanti kalau kamu kesulitan cari-cari ayatnya, baru nanti saya bantu. Itu. Jadi jangan sekarang. Sekarang saya bisa kasih ayat-ayatnya, tapi nanti jangan sekarang. Kamu bahas dulu. Oke? Baik Karena Pak. nanti kamu akan jadi sarjana teologi. Jadi kamu harus membahas secara teologis. Yohanes 14 ayat 6 itu langsung apa ya? Saya 14 terpikir itu ayat sih Pak. 6. Coba Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Kenapa kenapa itu? Karena di situ Yesus menyatakan secara gamblang bahwa dia dia adalah kebenaran begitu Pak. Bisa. Jadi kamu ungkapkan kenapa orang beragama mendasarkan mengkonsep membuat konsep kebenaran berdasarkan ayat-ayat Alkitab karena Yesus mengatakan dirinya adalah kebenaran. Bisa seperti itu. Lalu kamu cari ayat-ayat di Alkitab yang mengendorse akal pikiran manusia. Paham ya, Obed ya? Ayat-ayat Alkitab yang mengendorse pikiran manusia. Oke, itu clue-nya. Oke Pak. Oke, begitu ya. Saya pikir itu Baik Pak. saja. Jadi sekali lagi bab 2, bab 3, silakan kamu ikuti saja buku panduan. Baik Pak. Gitu ya. Kemudian Kecuali eh, kalau kecuali kalau ada yang membingungkan sekali ya di Pak. bab 2 bab 3, oke, baru tanya sama saya. Cuman kalau nggak ada yang membingungkan sekali, kamu kerjain aja lah. Saya oke aja bab 2 bab 3. Yang penting jangan keluar dari buku panduan. Oke Pak, siap. Ini saya diberi waktu berapa hari Pak untuk bisa mengerjakan ini semua Pak? Eh, hari Minggu bisa kamu kirim ke saya, Bisa Pak. Siap. Minggu sore lah. Baik Pak. Kalau bisa Sabtu malam, oke, bagus Sabtu malam. Tapi kalau Sabtu malam belum, nggak apa-apa, Minggu aja. Karena kan kita batasnya Rabu ya. Iya Pak, betul Pak, Rabu. Jadi misalnya paling tidak Minggu sore. Jadi saya bisa baca Baik Pak. Minggu malam sampai sampai Senin pagi. Nanti Senin Senin pagi saya balikin ke kamu kalau ada yang perlu dikoreksi. Jadi kamu masih punya waktu 1 atau 2 hari untuk revisi sebelum hari Rabu. Siap Gitu Pak. ya. Hari Rabu itu kan nggak ada jamnya ya. Iya Pak, betul Pak. BL Pak. Biasanya biasanya kalau nggak ada jamnya itu hari Rabu jam 23.59. Nah, tapi Tapi bisa jadi tapi kita pengumuman prodi dadakan juga sih nah, Pak. tapi kita jangan targetnya jam 23.59. Kita targetnya jam 10 pagi aja. Oke, siap Pak. Hari Rabu jam 10 pagi aja. Baik Pak. Gitu ya. Siap Pak. Oke, saya pikir itu saja ya. Ya. Udah jelas Terima kan? kasih banyak Pak. Sekali lagi maaf Iya, ganggu waktu Bapak. oke. Senang bisa ngobrol sama kamu. Ya Pak. Terima Oke kasih Pak. ya. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati ya. Sukses ya. Selamat mengerjakan.